Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen terbaru dari Lentera Malam nih, namanya cerita horor on your cam. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru dulu nih, karena video ini bakal naik di minggu pertama 2021. Ya semoga tahun 2021 ini kita terbebas dari pandemi dan semuanya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yaudah, gue mau jelasin sedikit tentang segmen terbaru dari Lentera Malam ini nih, yaitu namanya cerita horor on your cam. Jadi segmen terbaru kita ini, kita kedepannya bakal nampilin penampakan-penampakan yang kita dapetin dari internet, yang lagi viral atau dokumentasi dari kiriman pasukan Lentera Malam. Nah, kalau pasukan Lentera Malam punya dokumentasi makhluk halus, teman-teman bisa kirim ke kita melalui email yang udah gua taruh di deskripsi. Nanti cek aja di deskripsi. Nanti akan kita angkat di segmen ini. Jadi kalau teman-teman udah pernah ngirim video penampakan ke Ewing dan nggak diangkat-angkat videonya, cobalah kirim-kirim ke kita. Siapa tahu nanti di segmen ini bisa kita tampilin. Tapi syaratnya dokumentasinya itu harus asli dan nggak diedit, karena kalau editan udah pasti nggak akan kita angkat di segmen ini. Dan satu lagi, video dan foto dokumentasinya harus memiliki cerita di belakangnya. Ya cukup detail lah ceritanya. Jadi misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke Bandung, terus masuk ke rumah hantu, di situ teman-teman bikin video atau snapgram bareng sama teman-teman, dan di situ ada yang muncul gitu. Ya pokoknya cukup detail lah ceritanya, biar lebih seru dibawain di segmen ini gitu. Yaudah, gue berharap sih segmen terbaru ini bisa menghibur teman-teman ke depannya. Nah, untuk video yang pertama ini, gue ngangkat dari circle gue dulu. Jadi gue lumayan ada beberapa lah dokumentasi horor dari circle gue, kayak keluarga gue atau dari teman-teman gue. Nah, nanti untuk kedepannya pasukan Lentera Malam bisa email ke email yang udah gue taruh di deskripsi ya. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Jadi beberapa bulan lalu sempat rame di grup WhatsApp sekolah gue waktu STM. Itu rame pembahasan tentang penampakan kuntilanak di aula lantai 2. Nah, teman-teman bisa cek di sebelah sini, udah gue taruh fotonya. Untuk awal ini gue kasih foto zoom outnya ya, dari jarak agak jauh. Memang fotonya emang segitu ya, belum gue zoom. Jadi ini ada salah satu, gue nggak tahu itu angkatan tahun berapa, dia lagi foto. Nah, di belakangnya di pojok kanan atas, teman-teman bisa cek. Di situ ada penampakan kuntilanak. Nah, kalau belum jelas, gue zoom dulu deh ya. Gue zoom di samping gue zoom. Nah, teman-teman bisa ngeliat nggak? Di tengah-tengah kayak jendela gitu, di jendela gitu, itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang dan pakai baju putih. Ya gue asumsiin itu sebagai kuntilanak lah. Teman-teman bisa asumsiin sendiri itu kuntilanak atau bukan. Perhatiin aja fotonya. Mungkin nanti gue tambahin brightness-nya ya. Nah, gimana menurut teman-teman penampakan dari kuntilanak ini? Gue mau cerita sedikit lah ya tentang sekolah gue ini. Jadi sekolah gue ini memang salah satu sekolah paling tua di Jakarta. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta, harusnya tahu sekolah gue di mana. Cuman ya gue nggak mau publish lah, nggak mau sebutin nama sekolahnya. Jadi karena bangunannya ini cukup tua dari zaman Belanda, makanya nggak asing kalau banyak hal-hal mistis di baliknya. Nah, tapi selama gue sekolah, gue belum pernah dengar tentang kuntilanak di aula sekolah. Yang sering gue dengar itu malahan di tangga yang menuju ke aula itu. Jadi kalau mau ke aula itu dari lantai bawah, nanti teman-teman bakal ketemu sama tangga yang bentuknya nyilang. Itu tangga zaman kolonial banget lah, itu Belanda banget. Nanti misalnya gue ada kesempatan waktu buat ngambil videonya, mungkin gue ambil. Tapi kalau enggak ya nggak bisa gitu. Jadi di tangga itu zaman gue sekolah, buat orang-orang atau teman-teman gue yang bisa ngelihat atau bisa dibilang indigo lah, di situ mereka cerita kalau penghuni di tangga itu adalah sosok kuntilanak. Nah, kebetulan penampakan ini munculnya bukan di tangga itu, tapi di aula di jendelanya itu. Nah, mungkin kalau asumsi gue sih mungkin memang itu penghuni di tangga itu lagi main-main aja ke atas. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih tentang penampakan di foto ini? Teman-teman bisa komen di bawah.
Oke, sebelum gue jelasin tentang cerita di balik video ini, gue mau kasih denger dulu ke teman-teman audio dari video ini. Teman-teman fokus ke audio ya. Ini ngeri banget kalau gue pas lagi denger aja itu langsung dek gitu. Oke, gue kasih lihat videonya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Skipping. Mbak, 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 Mbak. Video itu dikirimin sama kakak sepupu gue sendiri. Jadi kakak gue ini kerja di salah satu perusahaan di daerah Rasuna Said, Jakarta. Jadi ceritanya gini, waktu itu malam-malam sekitar jam 9 malam ya, OB yang ada di perusahaan tempat kakak gue kerja itu mau ngunci toilet di lantai 5. Nah, di kantor kakak gue ini udah cukup santer lah, terkenal kalau lantai 5 itu memang cukup angker. Makanya OB-nya itu minta temenin sama OB yang lainnya untuk bareng-bareng ngunci toilet di lantai 5. Nah, begitu mereka sampai di lantai 5, tiba-tiba mereka dengar suara perempuan lagi nangis sesegukan lah. Ya seperti yang temen-temen denger tadi di awal ya. Audionya cukup serem lah menurut gue ya, karena gue pas denger audionya juga cukup deg gitu, creepy banget lah. Nah, kebetulan duo OB ini cukup tenang lah, makanya akhirnya mereka mampu ngerekam video itu dan dapetin suaranya untuk dijadiin bukti dan lapor ke orang-orang kantor kalau ada hal mistis di lantai 5. Nah, kalau teman-teman kurang ngeh dengan video yang tadi, gue ulang lagi videonya ya. Pokoknya perhatiin di bagian suaranya. Skipping. Mbak, 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 Mbak. Jadi beberapa waktu lalu sempat rame di sosial media tentang penampakan kuntilanak di daerah Citayam. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngeliat videonya, gue kasih lihat dulu videonya. Teman-teman perhatiin dengan seksama nih videonya. Oke, gue mau ceritain latar belakang tempat dari video yang tadi ya. Jadi salah satu kru Lentera Malam itu ada yang tinggal di daerah Citayam. Dan ini cerita dia dapat dari warga sekitar tempat video itu ada penampakan kuntilanaknya. Jadi tempat itu memang cukup terkenal angker di daerah situ. Karena di dekat jalanan itu sebelahnya itu ada kuburan umum.
Nah, tapi warga situ sering menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah sembarangan. Makanya warga di situ memasang CCTV di daerah situ untuk menangkap siapa-siapa aja yang buang sampah sembarangan. Karena biasanya kalau ada yang ketangkep gambarnya di situ, bakal dipajang fotonya di jalanan situ. Niat hati mungkin warga situ pengen nangkep orang yang buang sampah, yang kerekam malah sosok kuntilanak yang lagi dibonceng naik motor sama orang. Oke, berikutnya ini foto penampakan yang gue dapet dari nyokap gue sendiri. Jadi teman-teman bisa perhatiin di samping ini adalah foto nyokap gue, tapi gue blur ya. Teman-teman perhatiin di samping leher nyokap gue itu ada seperti penampakan muka rusak gitu lah. Gue nggak tahu itu penampakan kuntilanak atau bukan ya. Jadi ceritanya gini, ini fotonya diambil udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi nyokap gue itu kebetulan punya HP mereknya Smartfren dan nggak punya kamera depan. Jadi nyokap gue itu emang cukup hobi selfie. Jadi dia suka selfie sembarangan lah. Ya kan kalau kita pakai kamera belakang kita nggak tahu kita fotonya mukanya ke arah mana gitu kan. Nah kebetulan nyokap gue pas selfie pakai kamera belakang dan hasilnya seperti teman-teman lihat di samping. Mungkin teman-teman bisa asumsiin sendiri ini penampakan apa, karena gue juga sendiri agak ragu ya ini kuntilanak atau apa ya. Karena harusnya di belakang situ kosong nggak ada apa-apa. Itu belakang nyokap gue itu pintu-pintu buat jalan ke arah belakang rumah. Itu harusnya sesuai tembok aja warnanya, nggak ada nyokap gue naro barang-barang atau apa di situ, itu polos. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan gue sempet nanya juga sama teman-teman gue yang punya kelebihan bisa ngeliat lah. Dan mereka rata-rata bilang itu sosok kuntilanak. Jadi kuntilanaknya itu ikut selfie sama nyokap gue di sampingnya. Oke, buat yang terakhir ini lagi-lagi dari keluarga gue. Ini adalah foto yang diambil sama adik gue waktu adik gue masih SD. Sekarang adik gue udah masuk SMA. Nah, teman-teman perhatiin di samping ini. Foto adik gue itu emang ya gue blur lagi, gue coret-coret lah. Teman-teman bisa lihat di belakang adik gue itu, di belakangnya agak jauh loh, mungkin 3 atau 4 bangku. Kelihatan ada sosok perempuan yang rambutnya panjang dan mukanya itu agak nggak jelas lah. Nanti gue zoom gambarnya ya. Teman-teman perhatiin baik-baik. Kalau menurut gue ini adalah sosok ya, kuntilanak. Tapi kuntilanak itu masih kecil kayaknya, belum dewasa. Mungkin karena emang sekolah SD jadi mungkin pernah ada yang meninggal di situ dan jadi hantu yang masih anak-anak gitu ya kan. Atau mungkin teman-teman lebih tahu bisa komen di bawah. Jadi ceritanya gini nih. Adik gue waktu itu lagi pelajaran olahraga. Nah kebetulan adik gue ini cukup agak males anaknya, anak perempuan. Dia biasanya kalau olahraga teman-temannya yang pada main bola di luar segala macam, adik gue lebih milih sama teman-temannya ya cuma di kelas aja gitu. Nah kebetulan waktu itu di kelas cuman berdua adik gue sama sahabatnya lah, ibaratnya sebut aja sahabatnya ya. Itu foto selfie. Jadi ini fotonya sebenarnya berdua, sebelahnya ada temennya adik gue, cuman emang gak kelihatan karena udah di blur ya kan. Nah adik gue inget banget kalau di kelas itu bener-bener lagi kosong dan cuman ada adik gue dan sahabatnya itu. Nah pas beberapa saat diambil, adik gue langsung ngeh. Dicek di HP-nya itu ada orang lain di belakangnya. Oke, itu tadi beberapa penampakan yang udah gue tampilin di segmen terbaru Lentera Malam ini nih. Cerita horor on your cam. Jadi buat teman-teman yang punya dokumentasi penampakan-penampakan atau suara-suara, teman-teman bisa email ke gue atau ke Lentera Malam lewat email yang gue taruh di deskripsi. Teman-teman cek aja. Semoga aja
dokumentasi yang teman-teman kirim itu bisa kita tampilin di Lentera Malam. Tapi ingat ya, videonya atau fotonya bukan editan dan punya cerita details di belakangnya. Yaudah, paling segitu aja video kali ini dari gua Adit, Lentera Malam. Bye.